Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bersama lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan semangat untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang menelaah laporan percobaan dan juga menyajikan laporan percobaan. Namun sebelum Ibu membahas materi hari ini, mari kita sama-sama mereview materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apa sih materi yang sudah pelajari minggu lalu? Ya, materi yang lalu adalah kita belajar tentang mengidentifikasi laporan percobaan, lalu menyimpulkan laporan percobaan. Di sini kita mempelajari apa pengertian laporan percobaan, ciri-cirinya, fungsi dari laporan percobaan, dan juga kita mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi suatu informasi yang terdapat di dalam laporan percobaan, dan yang terakhir kita dapat menyimpulkan laporan percobaan itu dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, menelaah laporan percobaan dan menyajikan laporan percobaan, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan, mengidentifikasi komponen teks laporan percobaan, lalu membuat teks laporan percobaan dengan menerapkan struktur dan ciri kebahasaannya, dan yang terakhir tujuannya adalah menyajikan teks laporan percobaan secara jujur. Itu ya tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama adalah struktur teks laporan. Dilihat dari struktur teks laporannya, laporan percobaan ada dua strukturnya. Yang pertama adalah umum dan yang kedua adalah uraian. Apa sih Bu umum itu? Umum, struktur teks umum adalah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan sebagainya. Ya. Dan uraian. Uraian adalah menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian kebahasaan, kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khususnya. Itu adalah struktur dari teks laporan. Jadi strukturnya ada dua, umum dan uraian. Seperti di contoh itu di buku ada di halaman 24 gitu ya. 24-22 di dalam buku paketnya. Di situ ada strukturnya. Lanjut lagi kita mempelajari sistematika laporan percobaan. Sistematika laporan percobaan, karena kita hari ini mempelajari laporan karya ilmiah penulisannya, maka sistematikanya sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah dalam laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Di dalam membuat teks laporan percobaan, harus kita ketahui apa judul laporannya. Yang kedua, objeknya. Apa nih objek yang akan kita ambil atau kita teliti untuk melakukan percobaannya? Yang ketiga adalah pelaku percobaannya. Siapa orangnya? Berarti kan di sini. Yang keempat adalah tempat dan waktunya. Tempatnya di mana? Waktu percobaannya pun kapan? Dan yang kelima adalah tujuan. Tujuannya apa sih kita melakukan percobaan tersebut? Yang keenam adalah bahan atau alat. Yang ketujuh adalah langkah. Langkah itu cara-caranya. Bagaimana sih langkah-langkahnya, cara-caranya? Yang kedelapan adalah hasil dari laporan percobaan tersebut. Yang kesembilan adalah simpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka.
Itu adalah sistematika di dalam laporan percobaan. Setelah kita mengetahui struktur sistematika, lalu kita bahas tentang materi kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Ada 8 kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama adalah memperkenalkan aspek umum atau kelompok, ya bisa juga disebut generik. Contohnya di sini seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan, air tawar, unggas, reptil, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi mengelompokkan secara berkelompok. Itu aspek umum yang dikelompokkan secara berkelompok. Seperti di contohnya ada di halaman 24 buku paket bahasa Indonesia. Yang kedua adalah menggunakan kata tugas hubungan logis. Di sini ada katanya adalah seperti ketika, maka, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kalimat aktif. Dan keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan suatu proses dan aksinya. Yang kelima, menggunakan kata seratan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang keenam, tidak adanya urutan waktu, tetapi yang ada adalah urutan kegiatannya. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang. Yang kedelapan, disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Ini adalah 8 kaidah di dalam kaidah kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Kita lanjut lagi ya materinya. Materi selanjutnya adalah menyajikan laporan percobaan. Menjanjikan laporan percobaan. Langkah-langkah dalam menyusunnya, teks laporannya, ada yang namanya judul. Lalu yang kedua, ada yang namanya tujuan, ada kajian teori, alat atau bahan, prosedur atau cara kerja, hasil, pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Jadi, ini semua adalah langkah atau cara penyajian di dalam menyusun laporan percobaan. Sampai sini paham? Baik, kita bisa lanjutkan. Ini adalah contoh laporan percobaan. Di sini, Ibu membuat contoh laporan percobaan membuat slim tanpa borak. Di sini ada tujuannya. Tujuannya, slim adalah cairan kental yang menggumpal dan dapat dimainkan. Slim ini memiliki struktur dan bentuk yang lembut, elastis, kenyal, dan sangat asik untuk dimainkan. Tujuan pembuatan slim ini agar kita lebih kreatif dan berinovasi dalam hal berkreativitas. Slim ini cara membuatnya sangat mudah sekali, sehingga dapat menghemat uang Anda. Nah, ini adalah tujuan dari membuat laporan percobaan dari slim tanpa borak. Setelah itu ada alat dan bahannya. Ini dia alat dan bahannya, ada lem, rimsol, soklit, alat pengaduk, air secukupnya, wadah tempat slim. Ya. Lanjut lagi, ada caranya, berarti adalah tadi udah ketahuan ya, tujuannya sudah ada, bahan atau alatnya. Sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah mencampurkan terlebih dahulu lem, putih, soklit, lantai, dan sebagainya. Yang kedua, secukupnya saja ke dalam wadah slim campuran ini, gitu ya. Terus selanjutnya, berikutnya campur sampai rata, tambahkan lem protectnya di tempat campuran aplikator, kemudian aduk lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Masukkan ke dalam freezer sampai 5-10 menit. Aduk lagi kira-kira bisa untuk dimainkan. Dan yang terakhir, slim juga dapat digunakan. Nah, selain
dapat digunakan dan menghemat uang juga kalau kita membuat slime sendiri. Dan slime ini yang kita buat pasti tidak mengandung borak atau bahan pengawet. Itu adalah tujuannya ya. Berarti kita lihat dulu selanjutnya hasil. Hasilnya, di sini ada hasilnya. Kini kamu memiliki slime yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan borak. Slime ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain juga kamu dapat menghemat uang dan mendapatkan slime yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung darah. Nah, anak-anakku, ini adalah salah satu contoh dari laporan hasil percobaan. Dalam pembahasan hari ini, kita sudah selesai. Mulai dari minggu yang lalu kita membahas mengidentifikasi, laporan hasil percobaan, menyimpulkan, lalu hari ini kita menelaah, lalu kita mencoba menyajikan. Dan sudah Ibu lampirkan juga contoh dari laporan hasil percobaannya. Bab 1 berarti materi sudah Ibu sampaikan semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham materi yang Ibu sampaikan bab 1 ini dari A sampai D. Apabila nanti kalian ingin bertanya, silakan kalian mengajukan pertanyaan di forum Google Classroom. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.